Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi sama saya di sini. Di sini kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin mengenai if dan else. Cuman di sini kemarin kita udah membahas mengenai konsep dasar tentang if dan else dan cara penggunaannya itu gimana. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah contoh sederhana penggunaan if dan else. Nah, di sini kita akan membuat di sini kita akan membuat program kalkulator sederhana. Jadi, kenapa kita buat kalkulator? Ya, ini buat contoh aja pengimplementasian dari penggunaan if dan else. Nah, kita juga akan menggunakan materi-materi yang sebelumnya untuk kita gunakan di program ini. Gimana sih cara buat kalkulator tuh? Ya, sebenarnya gampang aja kan. Misalnya kita buat di sini adalah angka satu, angka pertama aja deh. Angka pertama misalnya, nah kalau di kalkulator itu kan nggak mungkin kita angkanya itu sudah ditetapkan dari awal kan. Pasti kita mau masukkan angka itu ya bebas itu kan terserah kita. Nah, kita gini, sini kita menggunakan fungsi input. Cuman karena kita kalkulator, kita kalkulator itu kan bebas kayak kan. Mau dia bilangan bulat atau bilangan desimal itu kan bebas. Nah, karena kita mau masukkan bilangan bebas, bilangan bulat ataupun desimal, kita gunakan fungsi float. Bukan fungsi sih ini namanya, tapi tipe data float. Jadi tipe data float ini adalah untuk supaya kita bisa memasukkan angka itu bisa bebas, mau desimal atau mau bilangan bulat itu bebas. Jangan lupa kita gunakan fungsi input. Sini kita gunakan fungsi input. Nah, ingat kan teman-teman materi yang udah pertama itu fungsi input itu untuk memasukkan data dari kita. Jadi kita bisa bebas masukin data apa aja menggunakan fungsi input ini. Tapi kita hanya bisa masukin data berupa angka. Karena kan kita udah masukin tipe data float. Nah, fungsi inputnya kita buat misalnya kata-katanya ini adalah masukkan angka pertama. Nah, masukin angka pertama. Oke, sudah kita buat program kayak gini. Apalagi nih yang bakal kita lakuin. Yang kedua itu sebenarnya ini bebas saja ya teman-teman, nggak harus gimana-gimana. Di sini saya mau buat dia itu pilih operator. Misalnya kita buat ini operator. Nah, operator itu kan bebas ya kan, bisa dia tambah, kurang, kali, bagi kalau di kalkulator. Bahkan ada fungsi-fungsi yang lain, sinus dan lain-lain. Tapi di sini karena kita buatnya yang simple aja, ya kita masukin operatornya yang dasar-dasarnya aja. Tambah, kurang, kali, bagi. Nah, ini operator nih kita buat eh sedang ini deh. Kita kita buat dulu keterangannya. Print nomor satu nih misalnya apa? Misalnya nomor satunya adalah tambah, tambah. Terus nomor dua, tambah nomor dua itu dua titik nomor dua itu misalnya kurang. Nah, enter ini maksudnya apa sih? Kan ada tanda ini backslash n. Itu tuh maksudnya kita mengenter ke bawah gitu. Nanti nanti itu bakal keluar nanti. Dua kurang, nomor tiga itu misalnya salah-salah. Jangan enter dulu. Misalnya kita buat tab aja. Tab nomor kita buat nomor dua, nomor oke benar. Nomor enter lagi. Nomor tiga adalah nomor tiga itu misalnya kali kali terus kita tab lagi. Nomor empat adalah bagi. Nah, ini kita buat tab dua kali. Ini maksudnya adalah tab ya ini. Backslash T itu maksudnya adalah tab. Sama kayak di Word itu kan kalau kita masukin tab itu kan dia bakal ngegeser tuh kan berapa spasi itu. Nah, di sini juga sama. Ada fungsi yang namanya tab. Baru kita masukin operatornya.
operator sama dengan, nah, hmm, ini kan kita mau milih operator ya kan kasusnya. Kita memilih nomor satu, nomor dua, nomor tiga, atau nomor empat. Nah, karena kita mau memilih angka-angka ini, nanti kan ini ada kondisi kan. Kalau kita milih nomor satu, maka angka yang kita masukin bakal ditambah. Kalau kita pilih nomor dua, bakal dikurang, nomor tiga dikali, nomor empat dibagi. Karena ini berupa kondisi dan angka, kita memasukkan kondisi nomor satu adalah ini, nomor dua adalah ini, tiga ini, empat ini. Jadi kita buat operator ini dalam bentuk integer. Ingat ya teman-teman, harus bentuk integer. Kenapa? Karena kita mau masukin kondisi itu berupa angka-angka di sini. Sedangkan angka-angka di sini itu nilainya adalah bilangan bulat semua. Jadi kita masukin integer, integer input. Kita kalimatnya itu kita buat aja misalnya pilih operator, operator yang Anda inginkan. Pilih operator yang Anda inginkan. Baru kita masukin angka kedua. Ini sama aja ya teman-teman, kayak yang sebelumnya itu sama aja. Float input, masukkan angka kedua. Udah jadi kayak gini. Nah, baru kita terapkan apa yang udah kita pelajarin kemarin, yaitu mengenai kondisi if dan else. Ini kita enter biar kelihatan if. Nah, sini baru kita buat apa sih yang mau kita bandingkan di sini? Ingat ya teman-teman, yang kita mau bandingkan adalah operator. Jadi karena kita mau membandingkan operator ini, maka kita masukin angkanya angka berapa? If operator sama dengan satu. Nah, maksudnya adalah kalau kita milih angka satu ini, satu kan tambah, dua kurang, tiga kali empat bagi. Kalau kita milih angka satu, maka angka pertama ini akan dijumlah dengan angka kedua, akan ditambahkan. Maka kita buat di sini eh, hasil deh. Hasil sama dengan angka pertama ditambah dengan angka kedua. Kemudian kita keluarkan hasilnya itu print. Kita tampilkan di layar itu eh, hasil penjumlahan, hasil penjumlahan angka pertama, angka pertama ditambah tambah angka kedua. Hasil penjumlahan angka pertama ditambah angka kedua itu sama dengan hasil. Nah, ini untuk kalau kita memilih operator pertama yaitu penjumlahan. Kita buat kondisi lagi, elif. Nah, di sini ada beberapa kondisi nih. Kita buat kondisi kedua, elif operator sama dengan dua. Ini sama aja, sama aja ya ini. Kita copy aja, copy terus kita paste. Cuma bedanya di sini, nomor dua itu kan pengurangan. Jadi kita ganti jadi pengurangan. Yang ini kita ganti jadi pengurangan. Oke, ini kita ganti jadi hasil pengurangan. Nah, kemudian kita buat lagi kondisi ketiga. Karena kondisi ketiga ini sama aja dengan kondisi kedua, sintaksnya, jadi kita kopas aja biar cepat. Kondisi ketiga, hasil sama dengan, nah ini kita ganti. Kondisi ketiga tadi kan kali, jadi kita ganti dengan perkalian. Hasil perkalian, angka pertama dikali angka kedua sama dengan hasil, oke. Untuk operator keempat itu kita kopas lagi. Salah, maaf. Maksudnya waduh, salah pencet input. Sorry, sorry. Ini malah di kopas yang tadi. Sorry, sorry, salah pencet. Ini perkalian.
Oke, terus kita kopas lagi. Sekarang nomor 4. Nomor 4 itu kan pembagian. Hasil pembagian, angka pertama dibagi, kita buat baginya kayak begini aja. Sama dengan hasil. Oke. Oke, udah semua kan ini. Nah, sekarang begini. Gimana kalau misalnya ada orang yang masukin angkanya 5? Ini kan kita cuma ada 4 nih kan pilihannya. Satu, 2, 3, 4. Gimana kalau ternyata ada orang iseng misalnya kan, atau orang yang nggak tahu, dia mencet angka 5. Kan nggak ada tuh di pilihan kita. Nah, kalau kalau orang itu mencet angka 5, kita buat pengecualian, else. Sama dengan print, kita tampilkan di sini operator yang Anda pilih tidak tersedia. Nah, jadi maksudnya kalau ada orang yang mencet angka selain angka yang udah kita tetapkan di sini, selain angka 1, 2, 3, 4, maka akan keluar yang ini, pengecualian. Operator yang Anda pilih tidak tersedia. Oke, sekarang coba kita jalankan program kita. Nah, di sini ada masukkan angka pertama. Kita masukin misalnya 20 deh. Kita pilih operator. Kita 20-nya mau misalnya kita bagi nomor 4. Kita pilih angkanya ya. Ini kita pilih angkanya ya, jangan pilih ininya. Jangan pilih simbolnya, tapi kita pilih angkanya. Kita masukin angka 4 pembagian. Masukin angka kedua. Misalnya 20 ini mau kita bagi dengan 5 misalnya. 20 ini mau kita bagi dengan 5. Nah, hasil pembagian adalah 4. Nah, kenapa ini 20-nya ada komanya 20,0, 5,0, 4,0? Karena tadi kan kita udah masukin di awal itu bentuknya float kan. Jadi dia akan membentuk kalimat angka desimal. Makanya ada 0,0, 5,0. Bisa kita ulang lagi programnya. Kita jalanin lagi. Misal kita masuk angka pertama itu 5,5. Terus kita kali di nomor 3. Kita kali dengan angka 2 deh. Hasilnya adalah hasil perkalian 5 kali 5 kali 2,0 adalah 11. Oke, benar ya teman-teman. Ini udah program kita udah benar. Ini ini adalah contoh program kalkulator yang paling sederhana, paling basic. Jadi kalau misalnya kalian ada yang mau buat kalkulator yang lebih kompleks lagi itu boleh, bagus. Sekalian untuk melatih pemahaman kita mengenai materi-materi yang udah kita pelajarin sebelumnya. Oke, mungkin segitu dulu video dari saya hari ini. Terima kasih sebelumnya udah menonton dan mohon maaf kalau ada kesalahan. Lain kali kita bakal melanjutkan materi ini lagi dengan pembahasan yang lebih menarik lagi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.